sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Terima kasih buat Ibu Gembala, Mami Esther yang sudah mengundang saya ke tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Berapa banyak yang mendengarkan mezbah doa dan mezbah syukur di sini? Oh, hampir semua loh ya, puji Tuhan, semua jemaat mezbah doa yang diberkati Tuhan. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Saudara, saya percaya yang Tuhan inginkan dari hidup kita ini menjadi orang Kristen, orang percaya, bukan hanya sekedar menjadi Kristen. Ya, karena kalau hanya KTP saudara yang Kristen, nanti waktu pengangkatan tiba, dompetnya terbuka, KTP-nya terangkat, dan orangnya tertinggal. Karena yang Kristen hanya, nah itu namanya Kristen KTP. Tetapi Tuhan mau kita ini semua di dalam Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah. Ya, jangan hanya menjadi Kristen yang cuma bikin panas kursi gereja, tapi jadilah orang Kristen yang berakar, bertumbuh, berbuah. Artinya hidup kita ini berdampak bagi orang lain. Saya pengen kita buka bersama Kolose pasal yang kedua, Kolose 2 ayat yang ke-6 ya. Kolose 2 ayat yang ke-6 mulai, firman Tuhan berkata begini, kita baca bersama. Ya, semua baca dengan suara yang keras ya, karena saya tahu banyak yang jarang baca Alkitab di rumah. Jadi kita baca Alkitab ya. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nomor 1 dikatakan di sana, karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Siapa di sini yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pasti semua. Kalau belum pulang saja. Ya, semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat ini berkata, karena kita sudah menerima Kristus Yesus ya Tuhan kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Mari kita tanamkan di hati kita, apapun yang terjadi di hidup ini, sekali Yesus tetap. Amin. Jangan pernah beralih. Entah karena apapun, karena sekarang banyak pengajaran juga yang aneh-aneh. Ya, saya berdoa supaya saudara tetap di dalam Kristus dan tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya dulu punya teman saudara, pendoa loh di gereja. Kalau berdoa itu berjam-jam. Ya, akhirnya mulai aneh-aneh saudara. Satu kali dia ketemu saya, dia bilang begini. Dia nggak tahu dia ketemu orang-orang dari mana yang membawa pengajaran yang menyesatkan. Satu kali dia ketemu saya, dia bilang begini, Deb, sekarang ada ajaran yang baru loh. Saya sekarang ini kalau berdoa sudah tidak pakai nama Yesus. Oh iya, kenapa? Karena sekarang saya kalau berdoa langsung kepada Bapa, tidak lewat Yesus. Saya bilang, kamu ada jalan pintas ya. Ya, Alkitab berkata tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak lewat. Lah dia bilang dia langsung sama Bapa, tidak lewat perantara. Kenapa kita harus lewat Kristus untuk datang kepada Bapa? Karena Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia,
berkorban bagi kita, darahnya tercurah, sebab akibat dosa adalah maut, dan tanpa darah Kristus kita tidak mungkin mendapat karya penebusan. Lewat Kristus Yesus kita diperdamaikan dengan Bapa. Darahnya yang tercurah memperdamaikan manusia yang tadinya hubungan kita terputus dengan Tuhan. Lewat kematian Kristus kita ini diperdamaikan. Dulu waktu saya belum percaya Yesus, waktu saya belum terima Tuhan Yesus, saya itu dalam hati berkata gini, orang Kristen nih blok loh. Ya, mengerti maksud saya ya? Dulu saya bilang gitu, orang Kristen ini kok bodoh banget ya. Masa percaya Tuhan yang mati? Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia mati? Diludahi, dipukul, disalib. Karena saya tidak mengerti kebenaran. Setelah saya jadi Kristen, saya menerima Tuhan Yesus. Saya belajar firman Tuhan dan saya berakar dalam firman. Saya baru tahu, justru kalau Yesus datang dan tidak mati, maka gagallah karya penebusan. Memang Yesus itu datang untuk mati. Makanya saudara harus mengerti firman Tuhan loh, supaya saudara ini semua jadi penginjil, penuai di akhir zaman. Karena di luar sana banyak orang yang tidak mengerti, dan Alkitab berkata, siap sedialah kamu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada orang yang meminta pertanggungan jawab terhadap imanmu. Kalau ada orang tanya, kamu Kristen ya? Itu kok kenapa Yesus mati? Saya tak kasih nomornya Bu Esther ya. Nanti gue takon dewi karo Bu Esther. Atau iki lo teleponnya Bu Debbie Basir gitu, tanya ono. Maaf saudara, makanya Rasul Paulus berkata, kalau dilihat dari segi usia, saudara-saudara ini semua sudah harusnya jadi pengajar. Tapi tentang asas-asas kekristenan saja banyak orang Kristen tidak mengerti. Kita perlu bertumbuh, berakar dalam Kristus dan tetap di dalam Dia. Satu kali saya naik Grab di Jakarta pelayanan, lalu ada sopirnya itu, dia tanya saya begini, oh ibu ini orang Cina ya? Terus saya bilang, jangan bawa-bawa suku loh Pak ya, saya ini yang pasti NKRI harga mati. Lalu dia bilang, oh berarti ibu anak buahnya Ahok ya? Ya, saya bilang, ya enggak, saya ini yang pasti anak Tuhan. Saya bilang, bukan Pak, saya ini dari Sulawesi. Dia lihat aplikasi saya, ini ibu namanya Debbie Basir ya. Oh berarti ibu agamanya Muslim ya? Saya bilang, dulu. Dia kaget saudara. Loh kok bisa dulu? Iya, sekarang saya jadi pendeta. Loh kok bisa loh? Ya bisa toh Pak, apa yang tidak bisa di dunia ini. Nah berarti ibu harus menjelaskan pertanyaan saya. Orang Kristen itu loh, kok yo percaya Yesus itu Tuhan jadi manusia. Mana bisa Tuhan jadi manusia, mati lagi. Lalu saya tanya, Pak, Bapak percaya kalau Tuhan tuh maha kuasa? Percaya Bu. Bapak percaya Tuhan bisa jadi semut? Percaya. Tuhan bisa jadi apa saja? Percaya. Karena Dia maha kuasa. Pertanyaan saya, Bapak percaya nggak Tuhan bisa jadi manusia? Terus dia bilang, ya percaya. Nah itu Bapak percaya. Lalu saya jelaskan, kenapa Pak Tuhan harus menjadi manusia? Upah dosa adalah maut. Bapak juga belajar tentang dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Manusia jatuh ke dalam dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Manusia terpisah dari Tuhan. Satu keadaan yang sangat mematikan, yang sangat memprihatinkan dari seorang manusia adalah ketika hubungannya dengan Tuhan itu terputus. Bapak tahu dosa
memutuskan hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Allah itu kudus. Kita berdosa, kita nggak bisa menghampiri Dia. Lalu Allah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan dirinya. Dia kirim nabi-nabi untuk berbicara agar manusia bertobat. Tidak ada yang bertobat. Nabi dibunuh, nabi dianiaya, manusia tidak mau menerima kebenaran. Karena memang upah dosa itu maut. Akhirnya dengan usaha manusia untuk mendamaikan dirinya dengan Allah itu sudah tidak bisa. Apapun Pak kita mau lakukan, Alkitab berkata kebenaran manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun bisa membenarkan dirinya. Lalu Tuhan berinisiatif untuk mendamaikan dirinya dengan manusia. Dia turun ke dalam dunia. Makanya dikatakan Isa Al-Masih ialah kalimatullah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia turun ke dunia, dia Allah yang menjelma jadi manusia. Untuk apa? Mati. Dulu manusia berusaha memperdamaikan dirinya dengan Tuhan lewat apa? Kurban. Sembeli lembu, sapi, kambing, domba. Kalau bikin dosa, curahkan darah. Sampai akhirnya Allah melihat tidak ada lagi korban darah yang bisa membasuh dosa manusia. Dan saudara bisa bayangkan kalau sampai hari ini perjanjian lama masih berlaku, Yesus tidak datang. Apakah cukup kambing, domba, sapi di paraan ini untuk tebus dosa kita? Maka tiap hari saudara antri di pasar untuk tunggu kambing domba. Tidak ada, kenapa? Banyak sekali dosa orang-orang di paraan ini, habis semua kambing domba. Karena kita kebanyakan dosa. Maka tidak cukup. Sedangkan sekarang saja kita tidak menyembelih kambing domba saja, harga daging naik terus. Ya, kita aja dagingnya naik terus juga toh. Timbangannya. Jadi saudara, bayangkan saya bilang sama Bapak itu. Allah melihat tidak ada lagi korban darah hewan apapun yang bisa mencuci darah manusia. Sudah terlalu bejat, terlalu kotor. Tuhan bilang tidak ada lagi satu pun yang benar. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang di pikirannya dosa, di perkataannya dosa, di perbuatannya dosa, tidak bisa diganti dengan darah apapun. Lalu Tuhan berinisiatif untuk turun ke dalam dunia, menyerahkan dirinya sebagai satu-satunya darah tebusan yang akan menghapus dosa manusia. Makanya Yesus dikatakan anak domba Allah. Amin. Ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Artinya apa? Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Katakan. Makanya kalau mau doa, doa sendiri, datang sendiri sama Tuhan. Tidak usah titip doa sama ibu gembala. Amin. Jemaat ini apa-apa sedikit titip doa. Ibu gembala doakan, kenapa? Sakit perut. Ibu gembala doakan, kenapa? Kurap. Apa-apa suruh doa gembala. Yesus menunggu kau datang sendiri. Tidak adalah tabir, tidak ada lagi tabir pemisah antara kita dengan Tuhan. Tabir itu sudah dipecahkan oleh Kristus lewat darahnya. Kita bisa datang kapan saja, di mana saja. Engkau punya hubungan dengan Tuhan, terbuka untuk datang. Karena itu orang yang menerima Kristus, dia diperdamaikan dengan Tuhan. Dan satu-satunya kebahagiaan bagi manusia adalah ketika engkau diperdamaikan dengan Tuhan. Kalau engkau diperdamaikan dengan Tuhan, hidupmu penuh damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Kalau ada jemaat di Paraan yang masih marah-marah tiap hari, berarti kau belum berdamai dengan Tuhan. Ada di sini ibu-ibu yang tiap hari di rumah marah-marah, nesuai kerjaannya, nesuai. Tiap hari nesuai. Tidak ada toh? Semuanya sudah bertobat toh? Amin. Ya, tiap hari kok kira muteng aku. Ini belum diperdamaikan ini. Ya, berarti masih manusia lama ini.
Waktu kita diperdamaikan dengan Tuhan, saya ini dulu hidup dalam dosa ketika saya tidak mengerti kebenaran, saya nggak ngerti Tuhan, saya punya agama, tapi saya nggak mengenal Tuhan. Ini kipas angin kenain saya, tolong, nggak kena sama saya, nih panas. Paraan ini panas ya, soalnya saya takut kalau tambah panas khotbahnya nanti marah-marah ini, emosi nanti. Nah, kipas anginnya ya bisa diarahkan ke sini. Nah, ya oke, terima kasih ya, upahmu besar di sorga. Dan di bumi juga ya, kalau cuma di surga kelamaan keles. Di bumi juga. Saudara, dulu ketika saya belum menerima Tuhan Yesus, saya ini hidup di dalam dosa, saya melakukan dosa, dan saya pikir apa yang saya mau saya kerjakan itu akan membahagiakan hidup saya. Tapi ternyata dosa itu membawa sesuatu yang tidak berkenan pada Allah, hidup saya hancur, rusak, sehingga pada akhirnya saya pengen mati, bunuh diri. Apa yang menghancurkan dosa hidup manusia itu dosa. Tapi ketika saya diperdamaikan dengan Tuhan, ini kipas angin kenapa lari-lari ya? Lari-lari dia ya. Saudara, ketika kita diperdamaikan, ya, terima kasih. Memang ini sekarang cuaca panas sekali saudara. Kenapa? Neraka mulai terbuka. Karena kiamat sudah dekat, maka bertobatlah ya. Lalu saudara, saya pengen mati, bunuh diri, iblis tuduh saya udah hancur hidupmu, mati saja. Saya pikir iya, dosa itu sekaya apapun orang, kalau hidup dalam dosa ndak bahagia. Biar punya duit banyak, tapi walaupun kita hidupnya pas-pasan, kalau kita hidup dalam damai bersama dengan Tuhan, kita dimerdekakan dari dosa. Biar tiap hari makan nasi kucing, bandeng, tempe goreng, itu ada damai sejahtera di hati, amin. Berarti tiap hari sudah merasakan tempe goreng terus ini ya. Tapi enggak apa-apa, yang penting damai, ya toh. Daripada orang hidup kaya, saudara pilih mana? Kaya, menderita, atau miskin tapi bahagia? Hati-hati, ini pertanyaan jebakan. Saudara pilih mana? Itu tidak ada dalam daftar pilihan. Memang ini orang Kristen ini tidak mau rugi, mau kaya dan bahagia ya. Tapi nggak apa-apa kalau Tuhan izinkan menderita. Yang penting kita hidup dalam kekudusan, bebas dari dosa, itu kita bahagia loh. Tapi orang kalau hidup dalam dosa, cekot-cekot, bangun pagi udah mumet, sakit kepala, puyeng. Kenapa? Kau kebanyakan dosa. Loh, saya ini tidak bersinah loh bu, saya ini tidak selingkuh, tapi kau kepahitan. Kau pikul terus kepahitan, aku tuh jengkel sama ini, aku marah sama anakku, marah sama menantu, marah sama ini. Ya kau hidup dalam dosa, kau diperbudak oleh iblis. Ya, sehingga engkau tidak merdeka. Orang yang hidup dalam kemerdekaan dalam Kristus itu enak. Ketika saya dimerdekakan Tuhan, saya ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan kuasa Roh Kudus, sebab jika Roh Kudus turun atasmu, maka dia akan memerdekakan engkau. Dia akan menginsyafkan engkau akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Hidup kita dibaharui saudara. Dulu saya ini sebelum bertobat pemarah, mulut saya tukang maki orang, saya berantem sama adik saya pukul-pukulan pakai tangan, saya tendang, ya, saya ini orang paling jahat, kepahitan, sudah semua dosa ada sama saya. Tapi ketika saya bertobat, ya, Tuhan merdekakan saya saudara. Waktu saya bertobat, saya catat dosa saya waktu saya baca Galatia pasal 5. Karena keinginan daging itu telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, perseteruhan, ya, apalagi dosa segala segala macam kejahatan ada dalam daging kita, dan barang siapa hidup menurut hal-hal itu dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya catat itu dosa-dosa itu. Kenajisan, percabulan, hawa nafsu jahat, marah, iri hati, kebencian, kedengkian. Waktu saya lihat semua ada sama saya. Lalu saya mulai berdoa, berpuasa. Kita masuk pada proses yang kedua, berakar di dalam
Kristus. Waktu proses berakar itu ada yang lihat enggak? Enggak ada, karena yang namanya akar ada di dalam tanah. Disitulah kita masuk dalam pembentukan Tuhan, proses Tuhan. Tidak enak, seringkali tidak ada orang akan mengerti saudara, tidak ada orang akan memahami saudara. Engkau ditinggalkan sendiri seperti tidak ada yang melihat, tapi Tuhan melihat engkau. Kenapa Alkitab berkata hidup orang benar itu seperti pohon kurma? Saudara, pohon kurma itu ada di padang pasir, di padang gurun. Kalau ditanam biji kurma itu ditumpuk pakai batu besar, sehingga kalau tunasnya mau muncul ke atas nggak bisa karena ada batu besar. Dia nggak bisa tumbuh ke atas, akarnya ini terus bertumbuh ke bawah untuk mencari air. Saya mau tanya, di padang gurun itu banyak air atau susah air? Sudah pernah lihat padang gurun? Kenapa tahu? Ya, satu saat nanti ikut saya ke Israel. Ya, yang penting bilang amin dulu. Karena orang bisa ke Israel itu bukan karena ada uang. Ya, bukan karena ada uang. Mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, saya banyak melihat orang bisa pergi ke Israel. Ada yang punya uang, enggak sempet, enggak ada waktu, takut, ya. Tapi ada yang enggak punya uang, dia imani dulu. Dan itu terjadi. Kenapa kalau kita harus pergi ke Israel? Kita lihat saudara, Alkitab berkata seperti pohon kurma. Di sana kita bisa lihat pohon kurma di kanan kiri kita. Dan saya melihat pohon kurma itu memang ajaib. Dan kenapa ditulis di Alkitab? Memang Alkitab itu juga luar biasa memberikan perumpamaan. Namanya juga firman Tuhan. Kalau saudara lihat tuh pohon kurma, di tengah tandus begitu berbatu-batu, pohon itu tumbuh, daunnya hijau, berbuah manis. Alkitab bilang kehidupan orang benar itu seperti pohon kurma. Saudara tahu pohon itu ketika ditanam, ditimbun pakai batu besar, dia nggak bisa tumbuh ke atas, dia terus ke bawah mencari sumber air. Waktu dia dapat sumber air itu nggak 1-2 bulan, bertahun-tahun. Dia ke bawah dulu mencari sumber air. Tuhan itu sebenarnya maunya orang Kristen begitu. Jangan buru-buru naik mimbar, jangan buru-buru pelayanan kalau kau belum berakar ke dalam. Makanya banyak orang Kristen tuh jadi batu sandungan. Udah bolak-balik naik di atas mimbar, ternyata selingkuh. Naik di atas mimbar, ternyata homo. Naik di atas mimbar, ternyata pelakor, ani-ani, simpenannya om-om. Ya, naik di atas mimbar, ternyata pisah ranjang, sama suaminya di rumah berantem, sama istrinya berantem, nggak bicara, nggak omongan 3 hari 3 malam. Tapi naik di mimbar. Kenapa begini terjadi? Karena banyak orang Kristen cepat-cepat mau tumbuh ke atas, tapi nggak mau bertumbuh ke dalam. Ke dalam ini berakar, bicara tentang pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu nggak gampang. Pohon kurma itu mencari sumber air ke dalam tuh bertahun-tahun. Ketika akarnya menemukan sumber air, dia punya energi, kekuatan. Waktu tunasnya tumbuh ke atas, dia geser batu besar itu. Saudara tahu kenapa Tuhan mengibaratkan kehidupan orang Kristen itu seperti pohon kurma. Pohon kurma itu saudara, kalau saudara ke Israel, amin dulu aja. Ya. Nanti saya berangkat Oktober lagi bulan depan. Saudara, pohon kurma itu kalau kita pergi ke Israel, saya selalu bilang sama peserta, kamu ambil kurma di hotel kalau sarapan pagi, bawa beberapa kurma, bungkus aja di plastik atau di tisu. Nanti kita nih banyak jalan kan, pergi ke sana ke sini jalan, itu nanti kamu capek, nggak biasa di Indonesia ini, nggak biasa jalan-jalan jauh, di sana panas. Nanti kalau kamu udah pusing, lemes, saya lakukan itu. Makan kurma, satu aja langsung celeng, siap jalan lagi. Ya, karena kurma itu sumber energi, buahnya itu manis dan itu bukan gula. Ya, dia mendatangkan kekuatan. Kalau gula itu energi yang menipu. Saudara jangan banyak-banyak minum gula. Ya, itu racun. Tapi ambil gula yang dari buah, sumbernya itu masih glukosa. Kalau udah gula putih itu sudah berubah jadi sukrosa, racun.
rusak ginjal, rusak paru-paru, rusak semua. Itu kurma kalau kita makan udah mulai pusing, aduh keringet kan banyak nih, jalan sana, jalan sini belum makan lagi. Makan kurma satu, langsung tok jer, mata kebuka, langsung semangat lagi. Ini naik Gunung Sinai turun juga masih bisa ini. Ya, turun naik gunung pencobaan juga bisa ini. Ya, itu buah kurma. Bukan cuma itu saudara. Saudara tahu kurma itu kalau di padang gurun datang yang namanya badai angin, itu pohon kurma bisa begini loh, tapi dia berdiri lagi karena akarnya kuat. Orang Kristen waktu akarmu kuat, mau datang badai angin puting beliung, kau tidak akan pernah jatuh tergeletak. Sebab apa? Akarmu kuat di dalam firman Tuhan, makanya berakar di dalam Dia. Amin. Amin saudara. Gak mudah kau jatuh. Orang Kristen sekarang baru digosipin, baru difitnah. Aku ndak mau ke gereja. Kenapa? Itu ya. Cerita tentang sayang. Terus dia nggak mau ke gereja. Baru digosipin begitu. Baru difitnah gitu. Udah tumbang imannya. Ya, biasa aja. Kamu tahu nggak? Si ini ceritakan kamu begini. Oh iya? Puji Tuhan. Amin. Kalau kau direndahkan, berarti kau lebih tinggi daripada orang yang merendahkanmu itu. Nggak usah kau rempong, nggak usah bela diri, nggak usah apa, diamin aja. Yang waras, ya, berarti yang berkeluar itu yang nggak waras. Ya, saudara, jadi itu, dan bukan cuma itu, pohon kurma itu, saudara, kalau sudah mati, akhirnya batangnya menjadi kering, lama-lama membusuk, habis. Tapi ada bekasnya. Para musafir yang berjalan di padang gurun, kalau mereka kehabisan air dan haus di tengah padang gurun, mereka akan cari bekasnya pohon kurma yang sudah mati. Kenapa? Di bawah pasti ada air. Kita nih kalau berakar dalam Kristus seperti pohon kurma, walaupun sudah mati, hidup kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya. Jadi kalau kita mati nanti banyak yang tangisi, ya ampun baik banget kok mati ya Tuhan. Ya, tapi kalau hidup kita jahat, orang bilang, kenapa baru mati sekarang nggak dari dulu? Hati-hati loh saudara. Ya, kalau kita mati nanti, gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan utang. Nah ini bayar dulu sebelum mati. Ya, kita mati meninggalkan nama yang orang akan ingat dari kita tuh apa? Saya bilang sama anak-anak saya, kalau mami mati, mami masih jadi berkat. YouTube-nya mami masih ada, orang masih bisa nonton khotbah-khotbahnya mami di YouTube. Sampai puluhan tahun, sampai internetnya ndak ada, satelit meledak, baru ndak ada saya. Tapi selama masih ada satelit, saya masih tetap ada dengan khotbah-khotbah saya. Ya. Jadi kalau kita ini mati, saya bilang sama anak-anak saya, kalau kamu mati, kalau kita ini mati, apa yang orang ingat tentang dirimu itu penting. Ada satu pendeta mati saudara, anaknya kepahitan. Saya nggak mau lihat jenazah. Kenapa? Papa saya itu selingkuh. Saya tahu bagaimana kehidupannya di rumah. Jadi maaf, saya kepahitan, nggak mau saya lihat dia di peti. Bayangkan saudara, ya. Padahal hamba Tuhan, tapi nggak ada yang tahu. Kenapa Tuhan bilang kita harus menjadi seperti pohon kurma? Ayo berakar ke dalam hal karakter kita diubah. Ada banyak orang yang berkata begini, siapa itu Debbie Basir? Pendeta yang tiba-tiba ngetop di YouTube gara-gara pandemi, muncul jadi ngetop, ngetrend di YouTube. Saya cuma bilang, Bret, kau cuma lihat saya di YouTube setelah pandemi. Saya ini bertobat dari tahun 95, tidak ada yang tahu. Karena saya ini diproses Tuhan berakar ke dalam. Ditumpuk pakai batu, nggak bisa keluar, nggak ada yang tahu. Saya terima Tuhan Yesus, saya mengalami aniaya dalam keluarga, dalam rumah. Papi saya bilang, saya bunuh kamu jadi Kristen. Sejak saya terima Yesus, kamu nggak boleh makan di meja makan sama pembantu di belakang sana, makan sama pembantu. Kamu tuh setan di rumah ini. Setiap hari air mata, setiap hari saya belajar mengampuni. Setiap hari sampai tahun 96 saya diusir dari rumah. Saya tinggal di kos-kosan, saya cuci baju anak kos, saya jadi pembantu di sana.
Tidak ada orang yang lihat Debbie Basir waktu itu. Siapa yang tahu saya? Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba, ya dari tahun 95 saya jalani hidup dalam penderitaan, proses berakar ke dalam. Nggak ada yang lihat. Baru mau muncul, ditekan lagi. Ya, baru mau muncul, batunya jatuh lagi. Nggak bisa muncul saya. Karena Tuhan tahu kalau proses berakar ke dalamnya itu belum cukup, maka kamu jangan muncul dulu. Kalau saya diberkati Tuhan seperti hari ini, tapi saya belum berakar, saya yakin nggak mau saya datang ke Paraan. Iya Pak ya. Loh, orang banyak tanya saya. Kemarin saya pelayanan di GSJ Surabaya. Beberapa orang tanya, ibu besok kemana? Pulang ke Jakarta? Enggak, saya besok ke Solo dulu, dari Solo saya ke Paraan. Itu desa kecil loh Bu. Iya, ibu masih mau datang ke tempat-tempat yang kecil seperti itu di desa-desa? Saya bilang, ya karena Tuhan sudah membentuk saya. Kemarin kita pergi ke Sumba. Saya ini 2 minggu loh tinggalin rumah loh, enggak pulang. Habis ini besok nanti saya ke Malang. Di Malang saya ngisi gereja di sana, nanti retreat ya. Sampai nanti hari Rabu baru saya balik ke Jakarta. Saya pengen menikmati rumah di Jakarta, menikmati anak-anak. Lebih enak mana? Saya ke sini atau saya ke mall di Jakarta sama Nana? Ya, lebih enak di mall jalan-jalan sama anak-anak, makan-makan. Apalagi sekarang ini, maaf saudara, ya kami diberkati Tuhan lewat YouTube. Jadi saya pelayanan begini ini, saya tidak mencari penghidupan dari PK. Kalau saya dapat PK, saya taruh untuk pelayanan di sekolah misi atau saya bantu pendeta-pendeta di desa. Karena sampai hari ini kami bantu banyak pendeta hamba Tuhan di pedalaman. Secara keuangan kami sudah diberkati, sudah cukup dan sangat cukup. Bahkan bisa untuk berbagi. Dan saya bisa tidak pergi pelayanan kemana-mana seperti pendeta-pendeta lain di Jakarta, nge-mall, jalan-jalan, keluar negeri, piknik, happy-happy, healing-healing. Ya, tapi saya bersyukur karena Tuhan proses saya berakar. Saya tahu kenapa saya mau datang. Ya, karena itulah hati Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau. Bahkan kita nih setiap sebulan sekali, berapa bulan sekali kami bikin seminar hamba Tuhan di daerah. Kami datang sendiri, bayar tiket sendiri dan tidak menerima PK, malah bawa uang untuk pendeta-pendeta di pedalaman. Nanti di Luwuk Banggai awal Oktober kami berangkat ke sana. Secara manusia capek nggak? Capek. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi saya mendapatkan perkenanan Tuhan karena kita berakar ke dalam. Saudara, pentingnya kita berakar ke dalam supaya ketika kita ini sudah bersama Tuhan, diberkati Tuhan, kita ini tidak lupa diri. Ketika tantangan datang kita tidak jatuh tergeletak, kita tetap kuat. Nah, orang-orang bilang, itu Debbie Basir siapa? Tiba-tiba muncul pendeta kemarin sore. Karena dia nggak lihat dari tahun 95 Tuhan proses saya itu berakar, dihancurkan, diremukkan. Saya yang dulunya sombong, saudara dengar kesaksian saya. Saya dulu sebelum bertobat pelatih senam aerobik loh. Saya dulu pernah kurus. Nggak usah menatap seperti itu. Iya, jadi saya dulu sombong, saya angkuh. Tapi ketika Tuhan proses, saya dulu di rumah nggak pernah cuci baju. Ada pembantu banyak yang cuci. Waktu saya terima Yesus, saya cuci baju orang. Saya jadi kayak pembantu. Tapi itu proses berakar ke dalam. Karena itu sekarang nggak ada lagi yang bisa merendahkan saya, yang menghina saya, nggak ada. Karena memang saya sudah pernah rendah serendah-rendahnya. Kalau kita sudah direndahkan Tuhan, saya yakin nggak ada bapak ibu yang gini. Oh, dia ngomong-ngomong tuh tentang aku. Oh, udah ngerti deh sopo aku, pret. Ya, belum ngerti ya aku nih siapa. Aku juga punya harga diri. Piro harga dirimu piro? Udah ndak ada, sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Ndak usah sombong, ndak usah angkuh, direndahkan, puji Tuhan. Masih belum rendah, terus lagi terus. Ndak apa-apa saudara. Itu pentingnya kita ini berakar ke dalam.
Itu pentingnya kita ini dibentuk karakter kita. Kita harus mengalami proses supaya hidup kita, kekristenan kita berbuah. Kalau saudara bilang saudara Kristen dari kecil, saya mau tanya, siapa yang sudah menjadi Kristen di sini lebih dari 50 tahun? Nggak ada? Ini jangan mengaku muda ya. Di sini saya lihat sudah tua-tua semua ini. Jangan ngaku-ngaku muda. Nggak ada yang sudah menjadi Kristen 50 tahun. Ada lah ya. Tolong opa-opa, oma-oma angkat tangan lah ya. Mbah-mbah gih. Ya, angkat tangan coba yang sudah lebih 50 tahun jadi Kristen. Angkat tangan, ada sepeda loh di luar. Nanti dapat sepeda ya, ambil aja sepedanya siapa nggak tahu itu. Ambil aja di parkiran. Yang pasti bukan dari saya. Yang sudah menjadi Kristen di atas 20 tahun. Bayangkan 20 tahun ini sudah bukan berakar lagi, kiwes oyotan ini sudah. Ya, udah benar-benar ini sudah ya menjadi oyoti apa? Akar tak loh, bojoku guyu loh. Karena dia juga kaget kok istrinya ngerti oyot. Ya, oyot itu akar yang gede kali ya. Jadi sudah berakar. Masa hidupmu ndak berubah loh? Masa yang dari dulu pemarah sampai hari ini masih pemarah terus? Masa yang dari dulu tersinggungan terus sampai sekarang? Masa yang dari dulu itu kepahitan terus? Masa yang dari dulu selingkuh sampai sekarang selingkuh terus? Saya tidak akan khotbah banyak selingkuh di sini karena saya lihat sudah berumur. Tidak mungkin lah ya selingkuh ya. Tapi jangan salah, di Jakarta ada oma-oma datang sama saya, Bu Debbie, saya mau konseling Bu. Saya ini sudah 65 tahun lebih, ya mau 66. Saya mau konseling, ya udah sekarang aja. Enggak, saya mau minta nomor telepon Ibu. Ini mumpung Ibu ketemu saya, ngomong aja sekarang, masih ada waktu ini. Enggak, saya enggak tega Bu. Nanti aja kalau Ibu pulang saya telepon. Nomor telepon Ibu ada tak? Saya kasih. Hampir di rumah dia telepon. Bu, saya oma yang tadi. Kenapa? Saya mau konseling Bu. Bu, saya nih jatuh Bu. Jadi saya bilang, aduh oma, makanya kalau jalan tuh hati-hati. Apalagi hujan, licin. Ya, kalau perlu suruh tuntun sama cucu. Bukan itu Bu jatuhnya. Lah apa? Saya selingkuh. Astagfirullah subhanallah. Jadi saya tanya, oma umur berapa? 65 Bu. Oma ini minum vitamin apa? Umur 65. Oma selingkuh. Alkitab bilang umur manusia itu 70 tahun. Oma ini umur segini sudah harus siap-siap. Cari baju putih, pilih-pilih peti, iya toh. Sewaktu-waktu semua di absen. Udah mau deket-deket absen ini. Kenapa oma selingkuh? Astaga oma. Jadi begini Bu Pendeta, saya itu tiap hari kerjaan saya jaga cucu di rumah anak. Terus satu saat cucu saya bilang, oma bisa Facebookan nggak? Ayo, siapa oma-oma yang Facebookan di sini? Tolong angkat tangan. Coba oma-oma angkat tangan. Sekarang banyak bukan kenakalan remaja, kenakalan lansia. Iya, banyak lansia lah, nakal-nakal sekarang ini. Ya, kenakalan lansia akeh. Ya, yang pertama ada lansia selingkuh, nakal-nakal nih di sosial media. Yang kedua lansia kenakalan apa? Pesen Shopee COD. Ini banyak ini. Oma-oma kerjaannya di Shopee, bagian apa? Check out. Jangan ya nak ya, jangan. Jangan ya nak. Lalu saudara itu oma, saya bilang terus oma, cucu saya bilang, oma itu HP-nya canggih loh. Oma Facebook kan biar ndak bosen. Bagaimana caranya? Sama cucunya diajarin, ya di aplikasi Facebooknya di download, diajarin. Ini oma udah jadi, udah saya pasang foto oma. Oma mau cari teman lama ndak? Nah ini, dia tanya, kenalan oma yang lama siapa? Tak cariin di sini. Orang normal ditanyain kenalan lama yang diingat siapa? Normal semua ini oma di sini nih.
Kenapa semua jawab mantan ya? Jangan ada kenangan mantan ya, itu hanya ada di kopi kenangan. Saya kalau ditanya orang, suami saya tanya, mantanmu di mana? Udah mati semua mantan saya. Kenapa? Karena tidak ada lagi kenangan mantan. Nggak usah diingat-ingat mantan, sudah berlalu. Oma ingat mantannya, mungkin karena CLBK ya, cinta lama belum kelar. Oma kasih namanya mantannya, sama cucunya dicari. Cucunya bilang, ini ya Oma orangnya. Oma bilang, iya sih kayaknya dulu memang mukanya begitu. Karena kan sudah lama tidak bertemu toh. Akhirnya Oma coba diajar sama cucunya, chattingan begini Oma, caranya chatting. Ini cucu menyesatkan Oma memang. Jadi hati-hati Oma berjaga-jagalah, karena iblis bisa datang dalam rupa cucumu. Dan akhirnya Oma bisa terhubung dengan mantan. Orang lain terhubung dengan Tuhan. Ya, kalau nyanyi lagu terhubung denganmu itu sama Tuhan. Jangan terhubung dengan mantan. Akhirnya Oma mulai ingat saya ndak. Opa balas, ingat dulu di bawah pohon. Nah ini. Bahaya Opa ya. Akhirnya nyamuk. Terus saya bilang begini Oma. Oma kan baru ketemu di Facebook. Oma kalau tidak kuat iman, ndak usah Facebookan. Oma blokir saja dia atau tutup Facebooknya. Oma ndak usah Facebookan kalau begitu. Ibu pendeta, masalahnya bukan itu. Kami sudah sering ketemu dan melakukan hubungan. Subhanallah. Biasa aja ketahuan ya. Jadi saya tanya, emang Oma itu Opa tinggal di mana? Oma tinggal di Jakarta, Opa di Kalimantan. Terus bagaimana ketemunya? Opa datang ke Jakarta. Terus ketemu di mana? Di hotel Bu Pendeta. Saya bilang, kenapa bisa ketemuan di hotel Oma? Kami ini tadinya tidak kepikiran apa-apa Ibu Pendeta. Tapi waktu kami ketemu di hotel, terjadilah hal-hal yang diinginkan. Jangan bilang tidak diinginkan. Kalau tidak diinginkan tidak terjadi. Itu pasti karena Oma menginginkan. Oma, ketemu itu di restoran. Kenapa ketemu di hotel? Di hotel cuma ada kasur dan bantal. Oma mau ngapain? Lalu saya bilang, Oma ingat umur, Oma ikhtifar, Oma. Aduh saudara, mengerikan loh. Makanya sekarang ini jangan bilang orang tua-tua tidak perlu dikhotbahi tentang perselingkuhan. Banyak orang tua-tua ini, ya tua-tua keladi, makin tua makin, nah tahu ya, pengalaman pribadi ya. Jangan ya nak ya, mengerikan saudara. Yang namanya dosa itu ya, sekarang ini bekerja dari semua sisi. Makanya kita ini harus melekat kepada Kristus. Dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun. Apa arti kata dibangun? Bertumbuh. Ya, kita harus bertumbuh di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tanda orang itu sudah sungguh-sungguh menerima Kristus adalah waktu hidupmu itu terjadi perubahan. Saya ingat waktu saya terima Tuhan Yesus, 1 tahun saya sembunyikan iman saya. Saya nggak berani ngomong. Lalu tiba-tiba saya mulai berdoa. Kakak saya bilang, saya tahu kamu jadi Kristen. Saya kasih tahu papi kamu bisa dibunuh. Di situ saya mulai ketakutan saudara. Lalu akhirnya saya minta kekuatan dari Tuhan, saya berdoa. 3 bulan saya doa puasa, cuma untuk pengakuan iman kepada orang tua. Lalu Tuhan kasih saya kekuatan, saya menghadap papi saya bilang, papi saya mau minta izin, mau kemana? Mau ke gereja. Mukanya
kaget campur heran, karena saya dari kecil itu papi saya sudah wanti-wanti, jangan sampai kamu pindah agama Kristen ya, hati-hati. Papi ingetin kalian dari kecil, jangan berteman dekat sama orang Kristen, apalagi pacaran sama laki-laki Kristen. Kalau sampai kamu menikah sama orang Kristen, kamu jadi Kristen, lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya tidak berani jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Dari zaman sekolah dulu, padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen yang bertobat. Yang bertobat ya podo wae mirip setan. Saudara, akhirnya saya itu bergumul 3 bulan saya doa puasa. Saya menghadap papi saya, dia kaget waktu saya bilang, papi saya mau minta izin mau ke gereja. Dia kaget, dia bilang ini, oh ini tuh penyebabnya. Makanya memang akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Memang semua orang yang menerima Yesus, berakar, bertumbuh, pasti akan jadi apa? Tolong lihat kanan kirimu, tanya, udah aneh belum kau? Cepet tanya. Wes aneh urung. Ya, kalau sudah aneh berarti sudah ketemu Yesus itu, sudah berakar, sudah bertumbuh. Kenapa dibilang aneh? Dulu sebelum ketemu Yesus berakar dan bertumbuh, marah-marah, emosi, tukang berantem, mulutnya kotor, tersinggung dikit menyala. Setelah terima Yesus, sabar, pemurah, suka nyanyi, mengucap syukur. Dulu sebelum ketemu Yesus pelit, melitit. Setelah terima Yesus, suka memberi, jadi pemurah, tidak pelit lagi, amin. Siapa yang sudah mengalami ini? Ampuni mereka Tuhan. Tidak ada yang angkat tangan loh Bu. Bu Esther perlu banyak berdoa buat jemaat ini. Ya, berubah saudara. Ya, waktu kita bertobat, kenal Yesus, berakar, bertumbuh. Ya, firman Tuhan berkata Roma pasal yang ke-12, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh ini loh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang hidup bukan yang mati. Yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu ibadah kita yang sejati. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya, jangan hidup begitu-begitu terus. Ya, lalu kita bilang, ya Yesus aku sama seperti Yesus. Yesus tidak berubah, aku pun tidak berubah. Yesus memang tidak berubah, tapi kau harus berubah. Amin. Ya, jangan ikuti, jangan bilang saya tidak mau berubah, saya harus berubah. Suami harus berubah. Amin, bapak-bapak. Ya, jangan egois terus. Ya, aku ki wong lanang loh. Ki bapak-bapak itu biasanya begitu. Ya, tapi kita harus berubah. Saya ini waktu ketemu sama suami saya, jadi saya ini kan dari Sulawesi, ya, Sulawesi. Suami saya Solo, Jawa Tengah, saya Sulawesi. Sama-sama Solo, tapi saya ada wesinya. Atos. Ya. Lalu kami ini ketemu di gereja. Jadi saya pikir, wih, ketemu sama-sama hamba Tuhan, suami saya pelayanan, saya juga pelayanan. Saya membayangkan kalau kami ketemu di gereja sama-sama hamba Tuhan, pasti kalau mau berantem, haleluya kau. Puji Tuhan memang kau. Ya, lalu kalau sudah mau sengit berantemnya, dasar memang. Itu sudah puncaknya kalau emosi. Bayangan saya. Karena ketemunya di gereja. Ya, setelah kami menikah, saudara hidup bersama. Komunikasi itu adalah dasar dari sebuah hubungan. Nah, saya sama suami ini tidak ketemu dalam hal komunikasi. Suami saya orang Solo, saya Sulawesi. Jadi kami hidup bersama, pertama kali saya teriak sama suami saya, Jo,
mangan. Dia datang ngomong ini, kowe iki iso ra ngomongi pelan wae. Saya bilang saya ini orang Sulawesi, memang begini nada bicara kita. Neng kowe iki koyo wong nesu-nesu loh. Aku ki ndak nesu, tapi nadamu kuwi nesu ora. Malah jadi nesu, tenanan. Besoknya gitu lagi, Jo, wes makan sini, gini. Mbok nek ngomongi alon-alon wae. Aku ki kaget loh. Wong Solo kaget ngomong toh. Permisi mau kaget. Biasa aja keles ya, ndak usah kayak begitu banget juga. Ya, cuma dipanggil gitu, besoknya gitu lagi. Jo, anu gitu kata nih. Mbok ojo nesu toh nek ngomong. Iki tuh ndak nesu loh aku. Aku ini tanya baik-baik, cuma memang nadaku tuh begini. Lah, nadamu nesu toh. Nek saya kira nesu. Wanyel aku tenan, anyel tenan. Tiap hari kita ini ngomong cuma masalah bahasa, salah paham terus. Sampai saya bilang, lah maumu tuh gimana? Coba aku nih harus bagaimana? Dia bilang, mbok kowe iki belajar ngomong kaya wong Jawa. Piye wong Jawa? Wong Jawa ini ngomong nada belakangnya turun. Lah wong Sulawesi nek ngomong nada belakangnya piye coba? Jadi saya ini berusaha saudara. Walaupun kadang saya ingat-ingat, ayo mangan. Malah kayak orang kebelet ngising. Ayo lunga. Pusing saya, tetap aja keceplosan, tetap aja salah. Belum lagi kami ini dari dua budaya yang berbeda. Orang Sulawesi tidak pernah makan kecap-kecap, tidak pernah makan gula yang manis-manis. Kita kalau masak itu asin dan pedes. Lah suami saya manis kabeh, orang ini pedes Stres aku. Jadi saya kalau masak dua masakan, satu ayam kecap, satu ayam rica buat saya. Saya ricanya sekilo, dia kecapnya tak kasih sebotol. Karena kurang manis terus. Lama-lama tak pikir-pikir, lama-lama gini boros, aku yo kesel. Ya wes, aku bikin ayam rica tak kasih kecap sebotol. Manisnya dapet, tapi dia kepedesan. Stres saya saudara. Tiap hari saya dituntut boko itu belajar ya. Ngomongi sing alon. Lalu satu kali saya balas dendam. Ya udahlah. Oke, kalau begitu saya akan mencoba. Aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Pret, nggak usah tepuk tangan, nggak usah. Itu bukan lagu rohani. Saya mencoba berubah saudara. Besok paginya saya bangun, Mas, jenengan arep dahar saiki piye kula cepake Mas. Dia bilang, ngopo toh? Mboten nopo-nopo Mas, monggo. Dia bilang, ngapa toh say? Mboten nopo-nopo. Saya hanya berusaha menjadi Sri Rezeki. Saudara tahu, satu hari saya ngomong begitu. Siang, monggo Mas. Dia bilang, wes toh non, mboten napa-napa. Nek ngene iki sing mbok karepke yo aku mboten napa-napa Mas. Kok jadi horor ya? Saudara tahu sampai malam jam 10. Mas, ngantuk nggih? Turu yuk. Saudara, akhirnya malam mau tidur dia bilang, wes toh non cukup. Jadi kue pilih Sri Rezeki atau Debbie Basir.
Dia bilang, Debbie Basiruai, oke kalau begitu, mulai sekarang jangan suruh-suruh saya ngomong kayak orang Jawa ya. Dari situ dia kapok, saudara. Karena dia juga saya suruh ngomong kayak orang Sulawesi, nggak bisa. Saya bilang dia, coba kamu coba ngomong seperti orang Sulawesi, coba nada belakangnya naik. Nggak bisa. Nek marah anak-anak aja, saya marah. Dek, mbok ojo ngono to. Itu bukan marah. Bukan marah itu. Marah, teriak Nggak bisa, malah guyu. Tapi saudara, dalam segala hal, kita tuh pertama kali menikah. Saya coba bikinin dia kopi tiap pagi, belum punya anak kan? Masih bulan madu. Ya, stok madu masih banyak, manis semuanya ya, manis. Ketika punya anak 1, 2, nggak pakai pembantu, urus rumah sendiri. Makanya jadi wanita itu memang harus kuat. Wanita, istri yang baik yang pertama bisa angkat galon. Amin ibu-ibu. Kalau kau sudah bisa angkat galon, kau istri yang terbaik. Bisa ganti gas, ya. Bisa toh? Percaya aku. Ora iso kebangetan. Yang ketiga, harus bisa masak. Bisa. Yang keempat, kesentrum ndak mati. Itu saya banget. Bisa dorong motor, bisa dorong mobil. Bisa ndak? Emang punya mobil? Pernah mogok mobilnya? Saya pernah mengalami semua itu. Jadi saudara, waktu kami menikah pertama, masih bulan madu. Saya layani suami punya anak 1, 2, ndak ada pembantu, stres. Ya, uang ndak cukup. Ya, karena suami gaji UMR. Beda melayani suami gaji UMR dengan gaji direktur tuh beda. Kalau gaji direktur pulang, halo papi, capek ya, ini ada kopi, minum dulu istirahat. Gaji UMR baru pulang, ganti gas sana loh. Mesake sih. Lalu saudara, akhirnya ya kita mulai berumah tangga, mulai habis persediaan madu. Karena mulai capek. Suami saya teriak, kopi mana say? Bikin sendiri, punya tangan 2 kaki 2, sana jangan di dapur. Dia kaget, ih kenapa jadi begini? Madu udah habis, yang tersisa lebah. Apalagi dari Sulawesi, lebah hutan ini. Sekali entup mati kau. Beracun. Lalu saya saudara marah-marah. Ya, saya bilang, kamu tuh ya jadi suami karunianya kok bos. Papi saya tuh dulu kepala kantor, pejabat, pulang ke rumah masak. Ya, bikinin mami saya kopi. Itu loh papi saya, suami terbaik. Suami saya balas, emakku dulu. Emakku itu istri terbaik. Bapakku itu cuma teriak, sego, nggih. Teh, nggih. Karak, nggih. Saya jengkel saudara. Ya, jadi saya bilang, yaudah kita nikahkan saja makmu sama papiku, biar rumah tangga mereka jadi rumah tangga yang luar biasa. Akhirnya kami saling dibentuk sampai 1 kali. Saya pikir tiap hari saya marah-marah, saya stres, saya darah tinggi, cepat mati nih. Saya baca firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu perbuat, entah dengan perkataan atau perbuatan, perlakukanlah semua itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin ibu-ibu. Amin bapak-bapak. Jangan bapak-bapak pikir kelewatan. Ya, benar. Jadi suami saya teriak, kopi mana? Saya ke dapur. Saya masukin kopi, saya aduk untuk Tuhan. Ibu-ibu, kalau kita bikin kopi untuk Tuhan, yang terenak nggak? Terenak. Kalau untuk suami hati anyel, kasih sianida untuk suami. Mati kau. Kenapa ada orang bikin kopi pakai sianida? Karena ada hati yang terluka, pahit. Saya belajar saudara. Dari situ saya nyapu, ngepel rumah, capek untuk Tuhan. Ternyata firman Tuhan itu berguna
untuk membentuk hidup kita. Jadi ibu-ibu besok, ya kalau kau sudah habis bersih-bersih rumah, ya suamimu mengotori untuk Tuhan. Amin. Nggak usah terlalu emosi sama suami. Tapi suami saya selingkuh, Bu. Serahkan dia sama Tuhan. Makanya jangan terlalu mencintai suami lebih daripada Tuhan. Artinya apa? Ada orang waktu suaminya selingkuh, dia mau bunuh diri. Karena cintanya habis untuk suaminya. Saya bilang, ibu kau bodoh. Kenapa kau mau bunuh diri? Karena suamimu selingkuh. Ibu jangan terlalu mencintai suami lebih dari Tuhan. Cintai Tuhan di atas segala-galanya. Karena suami itu cuma dua. Kalau nggak diambil Tuhan, diambil pelakor. Jadi bapak-bapak hati-hati. Ya, kalau kau diambil pelakor, istrimu berdoa, Tuhan daripada diambil pelakor, mending kau yang ambil Tuhan. Aku lebih rela Tuhan kalau suamiku kau yang ambil. Hati-hati bapak-bapak, hati-hati. Ya, bertobat. Amin. Ya, jadi saya berdoa. Mari kita semua mau dibentuk, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Makanya dikatakan, mari saudara, waktu kita berakar, kita dibangun, kita bertumbuh, berbuah. Artinya berbuah apa? Hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain. Ih, dia kok gitu ya, dulu pelit minta ampun, sekarang kok ya tukang memberi loh. Sekarang kok baik, dulu kalau ngomong itu marah-marah, sekarang kok begini ya. Kita jadi istri tiba-tiba berubah. Suami lihat. Saya sudah banyak mendengar kesaksian ibu-ibu yang konseling. Bu, suami saya itu nggak mau berubah-berubah. Saya bilang, Bu, firman Tuhan berkata, istri tanpa perkataan menangkan suamimu. Kau dulu yang berubah, ndak usah tuntut suami berubah. Kita tuntut diri kita untuk berubah. Waktu kita berubah, maka firman Tuhan bilang, satu orang berubah, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Ketika saya berubah, saya melakukan semua untuk Tuhan. Saya bikin kopi untuk Tuhan, saya bersih-bersih rumah untuk Tuhan. Tiba-tiba suami saya lagi duduk, dia datang, aku bikinin kopi. Tumben, nggak tahu enak atau tidak, tapi itu dengan cinta. Dia berubah. Akhirnya bantu cuci baju, bantu ngepel, bantu nyapu. Kita nggak perlu ngomong. Itu artinya kita mengalami perubahan, hidup kita ini berbuah. Tapi jangan buahnya asem, ya, karena bikin sakit gigi, ngilu gigi kalau makan buah asem. Buahnya yang manis supaya bisa dinikmati oleh orang lain. Saya mengucap syukur saudara, kalau Tuhan tidak menjamah hidup saya nggak kenal Dia, saya tidak bertumbuh, tidak berakar, tidak berbuah, maka mungkin saya dulu sudah mati karena bunuh diri, saya binasa, saya menuju ke neraka. Tapi karena saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, puji Tuhan. Tidak akan pernah ada Debbie Basir yang seperti hari ini kalau saya tidak diproses oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah menyalahkan keadaanmu, jangan pernah salahkan prosesmu. Kalau engkau sudah melihat nanti, memang jawabannya kita belum dapat sekarang. Waktu saya diusir dari rumah, saya bilang, kenapa Tuhan saya diusir? Kenapa Tuhan saya diusir? Sekarang saya bilang, Tuhan terima kasih karena aku diusir. Karena kalau saya tidak diusir, saya tidak jadi seperti hari ini. Amin saudara. Apapun proses yang sedang kau hadapi, kita mau berkata, aku mau Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Saya minta kita semua nyanyikan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Kami mau tetap di dalam Engkau, berbuah dan berakar dalam Engkau. Dalam segala keadaan kita mau katakan di hadapan Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Yesus, kalau katakan pujian ini, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Biar kita mau katakan di hadapan Tuhan, apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kuatkan kami di dalam Engkau. Biar kami dalam proses berakar, Engkau pegang tangan kami Tuhan. Seberat apapun yang sedang kami alami hari ini,
Mungkin kami sedang dibentuk untuk melepaskan pengampunan. Mungkin kami sedang dibentuk untuk mempercayai Tuhan dalam hal keuangan. Atau mungkin hari ini kami sedang khawatir akan masa depan kami. Kami mau tetap memandang kepada Yesus, sebab Engkau yang berjanji menyertai kami di setiap musim hidup kami. Saat berlimpah ataupun kurang, saat lemah ataupun kuat, kami tetap mau ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Supaya sampai satu kali nanti ketika kami dipanggil pulang, berdiri di hadapan tahta pengadilan-Mu, Engkau menyatakan bahwa kami berkenan di mata-Mu Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani setiap proses ujian iman. Hamba berdoa, pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan di kota Paraan untuk mereka boleh menjadi berkat, memenangkan kota ini bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Hidup mereka berbuah bagi Kristus, sehingga orang lain akan melihat bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang berbuah di dalam Engkau.